Assalamualaikum teman-teman kelas 2 SD ASC Karanganyar. Hari ini masih bersama Bu Ana, kita lanjutkan belajar tematik kita ya teman-teman. Tema 1, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dulu kegiatan belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, teman-teman dapat menentukan nilai tempat ratusan dengan benar. Kemudian, teman-teman dapat membandingkan bilangan ratusan dengan simbol. Yang ketiga, teman-teman dapat menyanyikan lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Nah, itu tadi ya teman-teman tujuan pembelajaran kita hari ini. Teman-teman harus tetap semangat memperhatikan penjelasan dari Bu Ana. Siap teman-teman? Kita lanjutkan ya. Muatan yang pertama yaitu muatan matematika. Membandingkan dua bilangan ratusan. Teman-teman masih ingat nilai tempat? Nah, di sini Bu Ana punya bilangan ratusan teman-teman. Ada yang tahu cara membacanya seperti apa? Ya, cara membacanya bilangan yang ada di layar adalah 257. Bu Ana ulangi, 257. Nah, mari kita tentukan bersama nilai tempatnya ya teman-teman. Ingat, kita tentukan dari bilangan yang paling kanan. Angka 7 ini tempatnya di posisi mana ya teman-teman? Ya, betul. Di posisi satuan. Jadi 7 itu nilai tempatnya adalah satuan. Kemudian yang tengah, angka 5, nilai tempatnya adalah, ya betul, puluhan teman-teman. Jangan terbalik ya, puluhan. Yang 50-an, yang 7 adalah satuan. Nah, di kelas 2 ini teman-teman ditambah satu bilangan lagi, yaitu yang paling kiri teman-teman, ada 2. Bilangan 2 ini menempati nilai ratusan. Nah, jadi teman-teman bisa membedakan ya. Kalau dulu di kelas 1, teman-teman hanya belajar puluhan dan satuan. Sekarang di kelas 2, teman-teman belajarnya adalah ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, sampai di sini teman-teman paham ya? Teman-teman, untuk mengawali, kita coba berhitung dulu ya. Perhatikan petunjuknya. Satu bungkus plastik berisi 10 lembar kertas. Satu tumpuk bungkus plastik berisi 100 lembar kertas. Nah, di sini Bu Ana punya kertas warna merah seperti ini. Mari kita hitung bersama-sama ya. Oke. Paling kiri berjejer di tempat ratusan ada 2 tumpuk bungkus plastik. Berarti berisi berapa lembar kertas, teman-teman? Good job, 200. Kemudian, yang bungkusan plastik yang tidak ditumpuk itu ada berapa ya? 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Berarti 50. Kemudian ditambah kertas-kertas yang tidak ditumpuk teman-teman, yang tidak dibungkus. Ada berapa lembar itu? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, teman-teman menghitungnya kertas-kertas ini berdasarkan petunjuk yang Bu Ana kotai warna hitam ya. Nah, kalau sudah ketemu 200 ditambah 50 ditambah 6 hasilnya 256. Good job. Yuk, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian Bu Ana punya kertas warna kuning teman-teman. Nah, kita hitung bersama-sama seperti kita menghitung kertas warna merah ya. Ada 2 tumpuk berarti 100 ditambah 100. Good job, 200. Kemudian yang tengah adalah 30 karena ada 3 tumpuk ya teman-teman. 30, 10 ditambah 10 ditambah 10. Kemudian, nah ada 9. Ya, menghitungnya harus hati-hati ya teman-teman, tidak perlu terburu-buru. Ya, kita jumlah 200 ditambah 30 ditambah 9. Hasilnya adalah good job 239. Nah, setelah teman-teman tahu jumlah kertas warna merah dan kuning,
Mari kita bandingkan jumlah kertas warna merah dan kuning. Nah, sebelum kita membandingkan, di sini Bu Ana ingin memberitahu cara membandingkan dua bilangan ratusan. Yang pertama, bandingkan ratusannya dulu. Yang kedua, jika ratusannya sama, bandingkan puluhannya. Jadi nanti yang dilihat yang sebelah kiri dulu teman-teman. Ratusannya dulu, kalau sama berarti yang tengah dibandingkan yang puluhannya. Jika puluhannya sama, berarti yang tengah, kalau sama berarti yang dibandingkan yang satuan atau bilangan yang paling kanan. Gitu ya, silakan nanti teman-teman kalau masih bingung, perhatikan lagi selanjutnya. Nah, tadi ada plastik merah dan plastik kuning. Masih ingat jumlahnya? Ya, yang merah jumlahnya 256. Kemudian yang kuning jumlahnya 239. Nah, kita bandingkan ya teman-teman. Yang merah dulu 256. Kalau kita jabarkan tadi kan 200 ditambah 50 ditambah 6. Kemudian yang kuning 239. Kalau kita jabarkan jadi 200 ditambah 30 ditambah 9. Sampai di sini teman-teman paham ya caranya menjabarkan? Ya. Cara membandingkan tadi dilihat ratusannya dulu ya teman-teman. Coba kita lihat di situ ada garis warna merah. Ratusannya sama atau beda teman-teman? Ya, sama. Berarti kalau sama dilihat yang puluhannya. Perhatikan garis merah. Yang puluhan. Sama atau beda teman-teman? 50 dan 30. Ya, berbeda. Nah, kalau kita sudah ketemu yang berbeda, berarti 50 lebih besar dari 30. Jadi, mana yang besar teman-teman? 256 lebih besar dari 239. Sudah ketemu. Berarti teman-teman sudah bisa cara membandingkan bilangan ratusan. Good job. Kemudian, membandingkan bilangan menggunakan simbol. Nah, ternyata ada simbolnya, teman-teman. Nah, di sini ada rumusnya. Lebih kecil dari atau kurang dari itu ditulisnya seperti itu, teman-teman. Jadi simbolnya seperti itu. Dulu di kelas 1 teman-teman juga sudah belajar ini ya. Nah, kalau lebih besar dari atau lebih dari atau lebih banyak dari, nah bisa ditulis dengan tanda seperti itu. Jangan terbalik ya teman-teman. Bu Ana sering sekali menemui teman-teman terbalik tandanya. Nah, di sini Bu Ana memberikan kunci biar kamu tidak terbalik. Perhatikan. Kalau tandanya seperti itu, ya, tinggal teman-teman ditambahi buat orek-orekan. Nah, tinggal ditambahi garis depannya, ditambahi garis sebelah kiri. Jadi menyerupai huruf apa itu, teman-teman? Nah, menyerupai huruf K. Berarti ini adalah kecil. Berarti ya lebih kecil atau kurang dari. Nah, itu yang simbol lebih kecil. Kalau sebaliknya gimana, Bu? Nah, sebaliknya sama. Tinggal teman-teman menambahkan garis di sebelah kirinya. Perhatikan garis merah ya teman-teman. Nah, ini menyerupai huruf apa? Ya, menyerupai huruf B. Yang berarti besar. Nah, sampai di sini teman-teman jangan terbalik ya. Karena Bu Ana sudah memberikan kunci agar teman-teman bisa membedakan mana simbol yang besar, mana simbol yang kecil. Jadi, 256 titik-titik 239 lebih besar dari, kita baca ulang. Jadi 256 lebih besar dari 239. Nah, kalau kita jadikan simbol teman-teman. Jika ditulis dengan simbol, maka jadi seperti ini teman-teman. 256 kita beri tanda lebih besar dari 239.
Nah, sampai di sini teman-teman sudah tahu ya, bisa menggunakan simbol dengan benar ya. Karena pada dasarnya materi kita pada hari ini adalah mengulang materi di kelas 1. Ya, tetap semangat ya teman-teman ya. Kemudian kita belajar muatan yang kedua, yaitu muatan bahasa Indonesia. Teman-teman pasti tahu ya lagu Menanam Jagung, ciptaan Ibu Sud. Nah, di hadapanmu sudah ada lirik lagunya teman-teman. Nah, mari kita nyanyikan bersama-sama ya teman-teman. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tongkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tongkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Alhamdulillah, kita sudah belajar, sudah selesai belajarnya hari ini. Teman-teman harus semangat melanjutkan belajar di rumah ya. Silahkan penugasannya bisa dikerjakan dengan didampingi oleh orang tua. Tidak usah rewel, tidak perlu marah-marah di rumah karena harus belajar setiap hari. Ya, kalau kamu ingin jadi anak hebat, ingin jadi anak solih solihah, harus tetap semangat belajarnya. Gitu ya teman-teman. Cukup sekian video dari Bu Ana. Semoga membantu teman-teman belajar. Kurang lebihnya Bu Ana mohon maaf. Ya, semangat belajar terus. Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel SDA SC TV ini. Jangan lupa share and subscribe ya.